kembali dengan channel Klavo Sukacita. Kebenaran firman di hari ini terbaca di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Sebelumnya mari kita berdoa. Dalam persekutuan dengan Tuhan melalui channel Klavo Sukacita, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya otoritas Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menuntun akal budi, pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami untuk menyingkapkan firman-Mu bagi kami. Amin. Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, serta melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan di saat ini, tema bagi kita adalah diselamatkan oleh kasih karunia. Diselamatkan oleh kasih karunia. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, secara khusus surat yang dikirimkan kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada dalam penjara di Roma. Dalam situasi dan keadaan yang demikian tidak lalu membuat Paulus mengirimkan surat ini dalam sebuah curhatan atas kondisi ataupun keadaan yang sementara ini dia alami. Tetapi justru surat yang dikirimkan oleh Paulus adalah untuk lebih meneguhkan iman percaya orang-orang di kota Efesus, supaya mereka tidak goncang goyah iman percaya mereka, tapi juga untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka alami, apa yang sudah mereka terima lewat keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu mereka dapatkan secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa ada usaha mereka di dalamnya, dan tanpa ada segala sesuatu yang mereka lakukan supaya mereka mendapatkan keselamatan itu. Dan pada ayatnya yang keempat, dia menegaskan bahwa Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada orang-orang atau jemaat di Efesus, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus bahwa sekalipun ada begitu banyak dosa yang pernah dilakukan oleh jemaat di Efesus, tetapi karena kasih karunia Allah, maka mereka diselamatkan, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mereka mengalami kehidupan yang baru melalui pengorbanan Yesus Kristus. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita diingatkan hari ini bahwa kita ada sampai hari ini karena kasih karunia Allah. Dan itu berarti kalau karena kasih karunia Allah kita ada hari ini, kita harus tahu tujuan Allah untuk menempatkan kita dalam tanggung jawab hidup kita, baik sebagai suami, istri, sebagai orang tua, pemuda-pemudi, sebagai anak-anak, dalam tanggung jawab pekerjaan, dalam tanggung jawab pelayanan, dalam pendidikan, dalam apa saja yang Tuhan karuniakan bagi kita untuk saat ini kita jalani. Maka kita harus tahu tujuan Tuhan, kita harus tahu tujuan kita untuk apa Tuhan memberikan semuanya itu bagi kita. Dan kalau kita tahu tujuan Tuhan dengan memberikan tanggung jawab itu kepada kita, maka kita harus menjalaninya dengan penuh ketaatan, kesetiaan, sambil mengingatkan juga kepada kita bahwa apa yang kita peroleh itu karena kasih karunia. Dan karena itu tidak ada satupun di antara kita boleh bermegah atau menyombongkan diri dengan segala pencapaian-pencapaian kita, baik pencapaian-pencapaian dalam pendidikan, dalam pekerjaan, pencapaian-pencapaian dalam segala kemampuan kita untuk melakukan ini dan itu dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk supaya tidak memegahkan diri, jangan sombong, karena kita sombong itu celah kecil yang kemudian akan membuat banyak dosa-dosa lain tumpuk di dalamnya. Ketika kita sombong, maka kita bisa saja memegahkan diri atau kita bisa saja menganggap remeh orang lain. Ketika kita sombong, kita tidak mau untuk menghargai orang lain. Ketika kita sombong, maka kita berupaya untuk
mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar, dan banyak hal yang bisa saja terjadi dengan cara-cara kesombongan apabila kita memegahkan diri. Kita diingatkan bahwa semua itu karena kasih karunia Allah, dan karena itu mari kita jalani kehidupan kita dalam mengingat kasih karunia yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Kita melakukan segala tanggung jawab kita dengan ketaatan, kesetiaan, kesabaran, ketekunan, dengan penuh kasih, dengan penuh tanggung jawab, dengan percaya dan membangun hidup kita selalu ada dan bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan terus membukakan banyak hal bagi kita, sehingga mungkin terlihat di depan sana jalan buntu, tetapi bersama dengan Tuhan melalui kasih karunia-Nya kita akan melihat hal-hal luar biasa yang Tuhan kerjakan lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita atas izinnya Tuhan itu. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui kebenaran firman di hari ini. Amin. Mari berdoa. Terpujilah namamu Kristus, yang karena kasih karuniamu kami telah diselamatkan. Pimpin dan tuntun kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, supaya dengan anugerah hidup yang Tuhan berikan, kami dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan apa yang menjadi ketetapan dan kehendak Tuhan, tentunya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.